Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan yang maha kuasa, amin. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Umar. Saya merupakan salah satu SDM PKH yang bertugas di wilayah Kecamatan Pantar Barat Laut, tepatnya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Baik, pada kesempatan sebentar akan saya coba menampilkan video terkait dengan bagaimana cara memfasilitasi ibu-ibu keluarga penerima manfaat bantuan program Keluarga Harapan terkait sosialisasi mengenai pemanfaatan konsep diri dan keluarga sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting. Dan ini merupakan salah satu penugasan dalam tahapan Diklat Stunting 2021 tahapan sinkronus. Oke, seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya sehingga pada siang menjelang sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ada sedikit penyampaian terkait dengan modul 8 yang sebentar akan kita bahas. Namun sebelumnya saya juga ingin bertanya ke mama-mama semua, apakah masih ingat dengan materi kita sebelumnya? Masih. Di modul 7 itu tentang apa? Cara mencuci tangan pakai sabun. Iya, cara mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ya, itu di dalam cara mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu kurang lebih ada 6 tahapan, ada 6 langkah yang harus kita ikuti sehingga tangan kita terbebas dari kuman. Dan kemarin juga sudah sempat kita praktekkan bagaimana jika tanpa menggunakan sabun itu maka bakteri itu masih terus menempel di setiap jari jemari kita. Oke, baik, itu di modul 7. Dan kali ini kita akan masuk kepada modul 8 sesi 13, yaitu tentang pemetaan atau identifikasi kemampuan diri dan keluarga dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan stunting. Jadi keluarga itu mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Lantas langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga sebentar kita akan bahas tuntas, sekaligus kita akan lakukan juga diskusi terkait dengan kemampuan diri dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan stunting. Namun sebelumnya saya ingin menagih janji-janji yang kemarin ibu-ibu sampaikan lewat tabel janji diri. Semua sudah lakukan? Sudah. Ada yang tidak. Ibu punya kenapa tidak lakukan? Lupa. Lupa, itu janji tentang apa yang ibu sampaikan kemarin? Cuci tangan dengan air mengalir. Jadi ibu lupa? Ya. Iya, padahal cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu penting. Itu merupakan bagian daripada pola hidup sehat dan bersih. Seorang orang tua harus melakukan itu sehingga anak juga harus mengikuti. Karena jika orang tua tidak melakukan hal itu maka nanti takutnya anak pun akan mengikuti hal yang sama, yang sesungguhnya itu merupakan perilaku yang salah. Itu ke depan ibu saya mohon supaya bisa melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, harus rutin. Dan bila perlu setiap hari kita tempelkan janji diri kita itu di tembok-tembok rumah kita, sehingga itu kita merasa bahwa ada janji yang harus kita penuhi, ada tagihan yang harus kita lunasi begitu. Baik, selanjutnya saya akan bagi di dalam dua kelompok besar. Kebetulan kita ada 6 orang dan kelompok 1 terdiri dari 3 orang dan kelompok 2-nya terdiri dari 3 orang juga. Yang sebentar saya akan minta kepada ibu-ibu dari setiap kelompok menuliskan di depan itu apa-apa yang harus dilakukan, kemampuan diri keluarga apa yang harus dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan stunting. Apa yang Mama Dong harus lakukan. Nah, ini nanti setiap kelompok menuliskan masing-masing, kemudian nanti maju ke depan, tulis atau mungkin bisa nanti kalau ada tulis di kertas bisa menyampaikan. Kemudian setiap ketua kelompok itu presentasi apa-apa yang dia sudah lakukan. Kelompok 1 presentasi, mungkin kelompok 2 mau tambahkan, kelompok 2 presentasi, mungkin kelompok 1 mau tambahkan. Itu sebentar kita akan buat.
Bisa toh Ibu? Bisa. Bisa atau tidak? Bisa. Ya harus bisa, karena ini yang harus kita lakukan untuk supaya kita punya keluarga juga tidak terkena stunting. Kita harus tahu, selaku orang tua harus tahu. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai ya. Nah, langsung saja kita mulai. Baik, saya persilakan kelompok 1 untuk bisa menuliskan kemampuan diri dan keluarga di kolom ini dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan stunting. Silakan kelompok 1 tulis yang selama ini mama-mama mereka lakukan. Ibu hamil harus apa? Apalagi? Tadi diskusi ada berapa banyak ya, tulis. Ya, sudah? Sudah atau mau tambahkan? Sudah. Ya. Oke, baik. Berikut kelompok 1 langsung presentasikan dulu. Nah, jadi yang pertama apa omong? Yang pertama cara cuci tangan pakai sabun dan air bersih. Iya. Kemudian yang berikut? Yang kedua, ibu hamil harus sering ke puskesmas. Iya. Yang ketiga, ibu hamil harus sering berolahraga. Terima kasih. Ya, itu tadi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, baik, berikut dari kelompok 2. Atau mungkin sebelum kita lanjut ke kelompok 2 mau tambah? Tidak? Oke, kalau begitu atau mau sanggah? Oh, mau bilang ini salah atau ini benar? Tidak? Pas? Oke, kalau begitu lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan bacakan. Pertama cara cuci pakai sabun. Siapa? Tangan cuci tangan. Oke, saya lupa cara cuci tangan. Makanan bergizi. Iya. Stimulasi. Iya. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Jadi kelompok 2 pertama punya juga ada 3 cara cuci tangan pakai sabun menggunakan air bersih. Kemudian ibu hamil juga harus sering ke puskesmas. Kemudian ibu hamil harus sering berolahraga. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 cara cuci tangan pakai sabun, kemudian makan bergizi dan stimulasi. Semuanya benar. Semuanya benar. Jadi dari pihak keluarga yang pertama harus mengajari cara cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu harus diterapkan di keluarga. Kemudian betul juga keluarga harus sering memastikan ibu hamil memeriksakan kehamilannya di puskesmas. Kemudian ibu hamil juga memang harus sering gerak untuk melancarkan otot-ototnya sehingga mudah dalam persalinan. Nah, di kelompok 2 pun sama, hampir mirip dengan ini. Jadi kita sepakat cuci tangan pakai sabun. Kemudian betul sekali ibu hamil dari pihak keluarga harus mendukung, terutama sang suami harus bisa mencari nafkah demi pemenuhan gizi bagi ibu hamil maupun anak yang ada di dalam keluarga. Kemudian yang berikut stimulasi rangsangan yang diberikan oleh seorang ayah atau keluarga kepada ibu yang sedang hamil itu merangsang perkembangan otaknya si anak sehingga anak jauh lebih cerdas. Jangan kita berpikir bahwa di dalam perut mereka tidak dengar, tapi rangsangan itu harus dilakukan oleh pihak keluarga. Kan kita sudah belajar sebelumnya, ada yang pakai senter tapi dilarang pakai senter HP. Menggunakan senter biasa ketika usia itu sudah beranjak perut mau semakin membesar, itu wajib kita senter sebagai pencahayaan. Terus orang tua harus sering elus perutnya. Itu harus dilakukan, stimulasi itu harus dilakukan, dan bukan pada ibu hamil saja. Bayi dengan usia 0 bulan sampai
6 bulan atau bahkan sampai 6 tahun itu harus diberikan rutin stimulasi. Itu yang bisa dilakukan sehingga bisa mencegah stunting, karena stunting itu sendiri tidak ada obatnya, tapi bisa dicegah sejak dini. Oke, baik. Untuk itu mari kita sama-sama tepuk tangan untuk kedua kelompok ini dulu. Ya, baik. Dan terakhir kita sudah mau sampai kepada puncak akhir, yaitu ini ada tabel identifikasi kemampuan diri dan keluarga. Sebentar saya bacakan potensinya. Kalau ibu mereka merasa sudah melakukan, bilang sudah melakukan, ya atau tidak. Yang pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Ya. Nah, ini terutama ibu dua yang lagi hamil ini harus jawab. Ya, Apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Suami ada berikan dukungan atau tidak? Iya. Ada yang ayah, tapi ada yang dia ini. Ada? Ya. Dan memang harus, hukumnya wajib suami memberikan dukungan. Kemudian apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini atau tidak? Ayah ada bantu asuh anak atau tidak? Betul ya? Kemudian yang berikut, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Ya. Atau ada yang kasih dos? Ya. Usia sebenarnya itu ASI eksklusif itu harus dari 0 bulan sampai 2 tahun. Itu harus terus diberikan. Selama 6 bulan ke atas itu dibantu dengan MPASI. Ya toh? Iya. Makanan penuhnya air susu ibu. Itu harus dibantu di saat 6 bulan ke atas. Tapi kalau di bawah itu harus ASI eksklusif. Kemudian apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Apakah anak gizi tercukupi setiap hari? Iya. Antara iya dan tidak, berat. Apakah anak termasuk yang bersih? Iya. Ada perhatikan dia setiap hari bermain, ada kasih mandi? Iya, kasih mandi. Setiap sore kasih mandi, pagi kasih mandi. Betul. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Iya. Dengan memantau baru kita bisa tahu apakah anak ini dia punya ada tumbuh naik atau dia tetap begitu saja. Tapi kalau dia kawan tumbuh naik dia masih begitu, berpeluang anak ini stunting. Anak ini stunting. Kemudian apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Iya. Ya, ada rutin posyandu kan? Iya. Ya. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Ibu iya, tapi bapak Tidak. bapak tidak ya? Nah, ibu iya, bapak yang berat, jadi tidak saja. Ibu juga kadang sibuk urus rumput laut, anak bermain lain-lain. Kemudian berikut, apakah anggota sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Biasa bapak juga bantu kerja itu. Misalnya ibu ada hamil, ada bantu masak juga aku tidak. Cuci pakaian ada bantu aku tidak. Bantu. Betul? Betul. Alhamdulillah kalau betul. Timba air bantu. Jadi ini merupakan identifikasi kemampuan diri dan keluarga. Ini mama-mama harus sampaikan di pihak suami juga bahwa ini yang didapat dari pelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita juga harus perlu tahu peran suami istri itu harus bekerja sama, terus kita harus mengontrol kehamilan, mengontrol berat badan anak, mengontrol tinggi badan anak. Kemudian bilang juga kepada suami, kita harus berbagi pekerjaan yang sama juga. Tidak mesti semua itu harus dikerjakan istri. Saat istri memang lagi kondisi tidak fit, terutama yang sudah memasuki masa mau melahirkan, di setara area 6-7 bulan saja sebenarnya sudah berat. Itu kondisi ibu lagi malas-malas, tapi kalau suami juga ikut malas, maka itu selesai. Jadi tolong sampaikan terutama suami untuk saling bekerja sama, terutama dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, baik, itu demikian tadi identifikasi kemampuan diri, dan semoga ke depan kita bisa lakukan di dalam keluarga kita masing-masing. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, satu pesan kunci pada pelajaran modul 8 kita, yaitu tentang pemetaan identifikasi kemampuan
diri baik di keluarga untuk pencegahan stunting, yaitu kata kuncinya adalah setiap kita individu maupun keluarga itu memiliki kemampuan atau memiliki potensi untuk mencegah dan penanganan stunting. Untuk itu setiap keluarga harus tahu potensi apa yang dia miliki, yang harus diajak keluarga untuk duduk berpikir sekaligus melakukan apa yang hari ini kita sudah sama-sama diskusikan, sehingga yang namanya stunting itu tidak terjadi di keluarga kita. Begitu ya? Ya, baik. Mungkin sampai di sini dulu, nanti kita akan bertemu ke depan. Semoga yang belum tuntaskan tabel janji dirinya, belum melakukan apa yang tertera yang dia cantumkan di dalam tabel janji diri, bisa dia lakukan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian tadi video singkat yang sudah sama-sama kita saksikan bersama, dan semoga video tadi bisa memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga bisa menambah wawasan pengetahuan kita terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan stunting. Untuk itu, saya Ahmad Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera.